Kali ini kita akan belajar tentang root locus. Sebetulnya apa itu root locus gitu ya. Root locus kalau kita punya sistem, misalnya kita punya sistem begini secara umum. Nah, ini kalau kita punya ini adalah misalnya ada K, kemudian S plus 2 misalnya begitu. Ini CS dan ini RS-nya. Nah, sebetulnya begini, jadi kita tahu bahwa kalau CS per RS di sini, itu nanti kan kita bisa menuliskan sama dengan K dibagi dengan S kuadrat plus 2S plus K. Nah, di bawah, yang bagian bawah ini seperti kita ketahui ini adalah persamaan karakteristik dari suatu sistem kita. Nah, akar-akar dari persamaan karakteristik ini itu adalah pol-pol dari sistem kita. Nah, polnya ini tempat kedudukan dari pol-pol sistem sebagai perubahan dari harga K. Jadi kalau K-nya saya ubah, bisa saja polnya nanti letaknya berubah. Jadi seperti itu. Jadi K-nya kalau berubah, polnya berubah. Nah, ini bisa kita lakukan dengan manual sih. Sebetulnya kita bisa ngitung aja begini masing-masing begitu ya untuk setiap harga K-nya. Tapi akan membutuhkan cost yang banyak. Jadi maksudnya kita membutuhkan energi kita yang banyak kalau menghitung setiap dari tempat kedudukan dari pool-poolnya untuk perubahan harga K. Nah, itu makanya ada yang mengemukakan tentang teorema untuk cara menggambarkan posisi dari pool-pool sistem sebagai perubahan dari harga K ini yang lebih dikenal dengan nama root locus analysis. Nah, berikut ini adalah objektif yang akan kita pelajari pada topik root locus kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang definisi dari root locus terlebih dahulu. Nah, definisi dari root locus seperti yang tadi di awal pada pembukaan sudah saya berikan sedikit pengantar untuk apa itu definisi root locus seperti yang tadi. Kalau kita mempunyai sistem seperti ini sebetulnya adalah sistem untuk kamera. Jadi kameranya akan mengikuti dari subjeknya. Jadi di sini adalah, jadi reference kita itu adalah posisi dari subjeknya, sedangkan output kita adalah posisi kamera. Harapan kita posisi kamera dengan posisi subjeknya ini sama, jadi nanti bisa terekam dengan baik untuk subjeknya. Nah, ini adalah model matematis dari amplifier dan motor kameranya, dan ini adalah sistemnya. Sistem ini bisa kita tuliskan dengan transfer function seperti yang di bawah ini. Jadi dengan mudah nanti kita bisa menuliskan bahwa CS per RS kita itu adalah K1, K2 dibagi dengan S kuadrat ditambah 10S ditambah K1, K2. Nah, nanti K1, K2 ini untuk lebih singkatnya dituliskan dengan K yang di sini. Ini kalau digambarkan berarti tadi kita mempunyai sistem kita bentuknya seperti ini ya. Jadi kita punya transfer function kita adalah K dibagi dengan S kuadrat plus 10S plus K. Jadi kalau kita lihat ini sistem kita adalah sistem yang order 2. Sistem order 2 maka pol-pol kita letaknya berarti S12 kita bisa kita tuliskan jadi min 10 plus minus akar 100 min 4K per 2 begitu. Nah, begini. Nah, berarti kalau K ini kita masukkan, tadi kan definisi dari root locus itu adalah tempat kedudukan dari pol-pol sistem sebagai variasi dari perubahan harga K. Jadi misalnya kita K-nya sekarang kita masukkan 0. Kalau K kita masukkan 0 berarti min 10 plus minus 10 dibagi dengan 2. Berarti kalau untuk yang plus 10, min 10 plus 10, maka 0 hasilnya. Pol yang kedua 0, sedangkan untuk min 10 berarti min 20 dibagi 2, hasilnya pol 1 kita adalah min 10. Kalau K-nya kita masukkan 5, berarti di sini 100 min 20, berarti kita cari akarnya akar 80, begitu. Jadi min 10 plus minus akar 80 per 2. Jadi pol 1 kita adalah minus 9,47 dan pol kedua kita begini. Jadi kita bisa menggambarkan bahwa untuk K sama dengan 0, itu pol kita ada di min 10 di sini, di min 10 ini,
dan di 0. Gitu. Untuk yang kedua, pada saat K kita 5, pol kita ada di min 9,47 dan minus 0,53. Berarti pol kita ada di sekitar yang di sini. Itu untuk K sama dengan 5. Ini dan yang di sini. Dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan ini gambar garis biru kita ini adalah tempat kedudukan dari pol-pol kita sebagai variasi dari harga K. Nah, bagaimana kalau K-nya kita ini tak berhingga? Berarti nanti semakin K tak berhingga, dia semakin menuju ke plus atau minus tak berhingga pol-pol kita. Nah, garis biru ini adalah root locus kita. Jadi root locus itu adalah tempat kedudukan dari pol-pol sistem sebagai variasi dari perubahan harga K. Pada slide yang sebelumnya tadi kita bahas bagaimana kita menggambarkan root locus. Nah, kebetulan slide yang tadi contoh sistem kita itu hanya orde 2. Kalau orde 2 berarti kita bisa menghitung S1, S2-nya dengan ABC seperti yang tadi. Jadi kita bisa menggambarkan letak kedudukan pol-pol kita pada sebagai variasi harga K. Nah, sebelum lebih lanjut kita mempelajari bagaimana cara menggambarkan root locus itu, kita pelajari dulu beberapa sifat dari root locus. Nah, yang pertama itu ada persyaratan sudut. Persyaratan sudut di sini itu adalah argumen dari GHS itu sama dengan 2 lambda plus 1 kalikan pi radian. Untuk K-nya lebih besar dari 0. Sedangkan untuk K kurang dari 0, kita hitungnya dengan 2 lambda pi radian. Di mana lambdanya ini adalah 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Demikian juga kita mempunyai persyaratan besar. Persyaratan besar kita, itu besarnya GHS kita, itu sama dengan 1. Nah, dengan dua persyaratan ini, kita bisa tahu bahwa titik tersebut, jadi kalau kita mempunyai suatu titik kita itu terletak pada root locus atau tidak. Nah, itu caranya kita lakukan dengan memasukkan pada sifat root locus di sini. Nah, sekarang kita coba untuk misalnya kita punya suatu sistem, bentuknya ini open loop control system kita adalah seperti ini, GHS kita bentuknya seperti ini. Untuk K-nya lebih besar dari 0, kita diminta untuk menyelidiki apakah titik ini min 2 plus J ini terletak pada root locus. Dan kalau memang terletak pada root locus berarti berapa harga K yang bersesuaian pada titik tersebut. Nah, kita bisa gunakan dengan sifat dari root locus tadi yang pada slide sebelumnya, kita mempunyai persyaratan sudut dan persyaratan besar. Nah, persyaratan sudut kita berarti itu argumen dari GHS kita itu adalah sama dengan 2 lambda plus 1 dikalikan dengan pi radian. Ini untuk K lebih besar dari 0. Jadi kita pakai yang ini untuk K lebih besar dari 0. Nah, kita masukkan di sini ini untuk menyelidiki apakah titik tersebut terletak pada root locus atau tidak. Nah, kita sekarang masukkan argumen dari GHS kita. Nah, argumen dari GHS kita itu adalah sama dengan argumen dari yang di sini, K dibagi dengan S-nya kita ganti dengan ini tadi. Argumen GHS di mana S-nya saya ganti dengan min 2 plus J. Berarti kalau S ini saya ganti dengan min 2 plus J, ini adalah min 2 ditambah J, begini. Kemudian saya kalikan min 2 ditambah J plus 4, gitu. Nah, ini sama saja dengan argumen dari K dibagi dengan min 2 plus J dan 2 plus J. Kita bisa menghitung argumennya. Argumen itu adalah sudut ya, seperti kita ketahui pada sebelumnya. Jadi argumen itu sudut. Kalau kita lihat K di sini, K ini kan bilangan real. Nah, kalau pada bilangan real itu pada sumbu, pada bidang S kita, pada bidang S, K itu kalau pada real kan di sini. Kalau nggak di sini ya di sini. Kalau lebih besar dari 0 pasti dia letaknya di sini. Nah, kalau kita lihat kalau di sini itu berarti sudutnya 0 derajat. Kita menghitung sudut itu kan selalu dari mulai sini. 0 derajat kemudian ke arah sana yang positif gitu kan. Kalau ke arah yang searah dengan jarum jam negatif. Berarti ini 0 derajat. Kemudian seperti yang kita ketahui kalau kita mau menghitung sudut itu kalau di bagi berarti sudutnya kita kurangi
dengan yang di sini minus 2 plus J. Min 2 plus J berarti letaknya kira-kira pol kita kan di sana, gitu ya. Jadi kalau kita lihat sudutnya yang ini adalah sudut kita, maka kita punya adalah 180, gitu kan. Pada kuadran 2 itu selalu 180 dikurangi dengan arkus tangen dari 1/2 begitu. Nah, sedangkan untuk yang ini argumen dari 2 plus J karena dia letaknya juga di penyebut berarti saya minus begitu dengan arkus tangen dari setengah. Nah, ini kalau kita buka berarti menjadi min 180 derajat. Nah, ini adalah argumen dari GHS kita. Padahal untuk sifat kita mempunyai bahwa argumen di sini harus besarnya sama dengan 2 lambda plus 1 kalikan pi radian, di mana lambdanya itu adalah 0, plus minus 1, plus minus 2, bisa demikian dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat min 180 di sini memenuhi dari ini untuk lambda sama dengan min 1. Jadi kalau lambda kita masukkan min 1 berarti 2 kita kalikan min 1, yaitu min 2 plus 1 kita dapatkan min 1 dikalikan pi. Di sini pi radian itu adalah 180 derajat, jadi menghasilkan min 180 derajat. Nah, karena memenuhi ini berarti titik ini tadi, titik min 2 plus J itu terletak pada root locus. Begitu. Nah, kalau titiknya terletak pada root locus berarti kita bisa cari harga K-nya berapa pada saat titik tersebut gitu ya. Pada saat titik min 2 plus J. Ini kita gunakan syarat besar yang kita punya tadi. Syarat besar kita itu adalah GHS kita untuk S-nya yang bersesuaian tadi min 2 plus J itu sama dengan 1. Jadi kita masukkan GHS kita ini K dibagi, jadi kita ambil besarnya dari S-nya kalau kita masukkan berarti min 2 plus J, kemudian ini 2 plus J. Besarnya ini sama dengan 1. Kalau kita cari modulus atau besarnya, seperti kita pernah pelajari pada bilangan kompleks, begitu. Kalau kita mau cari modulus, berarti kita dapatkan di sini K dibagi, modulusnya dari min 2 plus J itu adalah akar dari ini min 2 dikuadratkan berarti ditambah dengan ini J-nya tidak ikut ya. Jadi satunya kan yang diambil karena di sini letaknya besarnya ini adalah 1 begitu ya. Yang di sini misalnya min 2 berarti besarnya ini berapa? Itu adalah di sini 2 kuadrat ini kemudian dengan 1 min 2 mau ataupun 2 kuadrat tidak masalah karena pasti jadi positif. Nah, yang di sini juga 2 kuadrat ditambah 1. Ini sama dengan 1. Jadi kita tahu bahwa besarnya K kita adalah sama dengan 5. Demikian cara kita mencari titik kita ini terletak pada root locus kita atau tidak. Nah, kalau pada cara yang tadi, yang di depan, cara menggambarkan berarti kita pakainya begini. Jadi kita biasanya kalau yang tadi yang dengan cara menggambarkan itu kita bikin tabel. Jadi untuk K dan P1, P2. Jadi P1, P2 begitu. Nah, kalau K tadi, tetapi kalau untuk pada saat mencari K berarti kita pakai pool ini ya, persamaan karakteristik dari sistem atau closed loop sistem kita. Berarti nanti kita masukkan dari 1 plus GHS kita. Jadi kita masukkan dari 1 plus GHS kita. Nah, kalau kita masukkan dari 1 plus GHS kita, berarti nanti kita punya adalah K S kuadrat ditambah 4S ditambah K begitu. Nah, ini kalau kita cari S1, S2-nya, berarti kita punya S1, S2 kita itu adalah min 4 plus minus akar 16 min 4K per 2. Jadi kalau K kita itu sama dengan 5 di sini, untuk K kita sama dengan 5 bisa kita hitung, maka S12 kita itu adalah min 4 plus minus akar 16 dikurangi 20 per 2. Jadi kalau kita hitung ini min 4 berarti min 4 plus minus 2J begitu per 2. Atau kita tuliskan min 2 plus minus
J. Nah, titik kita ini yang kita ambil adalah yang titik, benar kan? Ini yang satu adalah min 2 plus J, yang satu min 2 minus J. Jadi, pada saat titik min 2 plus J, harga K-nya adalah sama dengan 5. Begitu caranya. Berikut ini ada soal yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan soal. Jadi kita punya GHS kita seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menyelidiki apakah titik min 1 plus J akar 3 ini terletak pada root locus sistem ini. Kalau memang terletak pada root locus, berarti tentukan harga K pada titik tersebut. Cara mengerjakannya sama persis dengan contoh soal kita sebelumnya. Ini juga ada contoh soal yang berikutnya. Jadi sama seperti yang tadi. Jadi kita mempunyai sistem kita bentuknya seperti ini. Kita diminta untuk menyelidiki apakah titik A tersebut, titik ini min 3 plus J0 ini terletak pada root locus. Kemudian kalau memang terletak pada root locus, berapa harga K-nya pada saat titik tersebut. Demikian materi kita tentang definisi dari root locus. Nah, bagaimana cara nanti menggambarkan root locus apabila misalnya ini tadi kebetulan contoh soal kita itu hanya yang sistem ordernya 2. Jadi bisa kita coba dengan menggambarkan dengan masing-masing dari pol-pol sistem. Nanti kalau sistemnya kita lebih dari 2, berarti mestinya kita punya metode yang lebih gampang untuk cara menggambarkannya, yang akan kita bahas pada video berikutnya.